Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? I hope you are always be fine day by day and every day. Firstly, let's say thanks to Allah who always give us His mercies and blessings, so you and I are able to meet here even by this learning video. Secondly, may salawat and salam peace be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hopefully we can get his shafa'ah in hereafter. Amin ya rabbal alamin. Welcome for the 11th group of SMA and Sabah, especially in our class that is English language class. And then today we have a topic that maybe you haven't learned it before. So today let me present to you the text first, and then you are going to try to guess what kind of text that I'm showing to you. Okay, let's skip this slide. Well guys, here is it, the text. Okay, the text is talking about the importance of having breakfast. Okay, you can see here there is a thesis, okay, and then arguments. There are two arguments here, and then there are reiteration, or we can say it is kind of conclusion. Okay, let's read the text first. In a busy morning, people tend to skip their breakfast. Actually, there are many benefits of having breakfast. Here are two reasons why it is important. Having breakfast helps us feel more focused for the coming day. When we study at school and didn't have breakfast before, we will more likely to not focus during the lesson. There is nothing worse than being constantly aware that you are hungry and counting the minutes until lunchtime. Having breakfast in the morning not only fuels us until lunchtime, but actually gives our brains the essential energy to function and focus better on tasks, so we can concentrate more. Having breakfast will also control our appetite. If we don't eat breakfast, we are much more likely to end up snacking throughout the morning, which could pile up the unhealthy calories. Stay away from overly refined snacks with added sugar. So if you do feel like snacking, have some slices of fruit. The two reasons above, to help us feel more focused and to control our appetite, are only some of many reasons out there. Once again, are only some of many reasons out there on why having breakfast is important. There are indeed many other benefits of having breakfast. Well guys, that's the text that we have read before. So, can you guess what is this kind of the text? Once again, in Bahasa Indonesia, kira-kira ini teksnya berbentuk apa, atau apakah nama teks yang telah kita baca tadi? Mungkin sudah dipelajari juga di bahasa Indonesia. So, teman-teman coba untuk menebaknya. Oke guys, yang tadi teksnya bagi yang telah menebak dan tebakannya tepat seperti yang ada di video kali ini, maka selamat bagi yang telah menebaknya dengan tepat. Namun bagi yang belum menebaknya, ya
nanti coba ditebak untuk pelajaran berikutnya. So, kali ini kita berkesempatan untuk mempelajari analytical exposition text. And then what is need to be learned, apa yang perlu untuk dipelajari di teks ini. Yang pertama ada definition, ada yang kedua there is a structure here, and di structure itu sendiri terdapat 3 poin. Yang pertama ada thesisnya. Thesis itu nanti teman-teman bisa simpulkan tanpa saya jelaskan di sini. Berikutnya kedua ada argumen. Argumen juga sudah diadopsi di bahasa Indonesia, jadi teman-teman pasti tahu. Berikutnya yang ketiga adalah reiteration or conclusion. Jadi ini yang perlu diketahui di dalam analytical exposition text. Dan berikutnya yang telah ditampilkan tadi adalah ada contoh daripada analytical exposition text. Dan yang terakhir yang perlu diperhatikan di sini terdapat tugas, ya, dan pertanyaan-pertanyaan, tasks and questions yang perlu dijawab di akhir daripada video nantinya. Dan jangan lupa diikuti instruksi daripada tugas nantinya. Guys, let's begin by the definition of the analytical exposition text. Let's see and read it together. Analytical exposition text is a text that elaborates the writer's opinion on a phenomena or issues without persuading the readers to do something. This text will only persuade the reader that the phenomena or issue are important or worthy to be discussed by providing the argument opinion to support the topic. So, teman-teman yang berbahagia, jadi pengertian daripada teks ini adalah teks yang menjelaskan tentang sebuah opini penulis, ya. Opini daripada penulis terhadap sebuah fenomena atau isu tanpa membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu. Oke. Jadi teks ini hanya membujuk para pembaca terhadap fenomena atau isu bahwa fenomena tersebut atau isu tersebut sangat penting untuk didiskusikan, dengan tentunya menyediakan pendapat-pendapat ataupun yang dapat mendukung daripada topik tersebut. Jadi harus ada pendapat yang mendukung agar orang terbujuk untuk melakukan suatu perubahan setelah membaca teks tersebut. Well guys, berikutnya kita kembali ke contoh teks yang telah kita baca tadi, dan ini terkait dengan structure of the analytical exposition text. Jadi strukturnya pertama terdapat thesis seperti yang telah dijelaskan tadi di bagian awal. Thesis ini kalau kita lihat di sini, ya, gambaran kecil atau pernyataan kecil tentang ya sesuatu yang akan dibahas. Yang dibahas adalah pentingnya sarapan. So, ini adalah bagian daripada thesisnya. So, thesis atau pernyataan di sini bisa kita katakan sebuah pembuka atau judul yang membuat orang kira-kira akan penasaran untuk membaca kalimat-kalimat atau pernyataan kita yang akan datang. Nah, yang kedua ada arguments. Jadi argumen ini bisa lebih dari 2 paragraf atau bahkan berlembar-lembar tergantung apa yang kita bicarakan, ya. Jadi argumen ini tentu harus mendukung daripada thesis yang telah kita buat sebelumnya. Oke, kemudian
bisa berbentuk satu paragraf, dan di satu paragraf tersebut menyangkup semua alasan-alasannya. Kemudian yang terakhir ada di sini sebuah reiteration, atau bahasa lainnya adalah kesimpulan atau conclusion. Sekali lagi, thesis, kemudian arguments, dan reiteration. Itu adalah bagian-bagian yang harus ada dalam sebuah teks, analytical exposition text. Jadi kalau yang sudah kita baca di sini, judulnya The Importance of Having Breakfast, pentingnya sarapan, ya, pentingnya sarapan. Kemudian ada thesis, arguments, dan reiteration. So teman-teman, setelah mempelajari ini nanti kita akan coba melihat kemampuan teman-teman untuk membuat teks semisal dengan ini. Mungkin ada yang membuat pentingnya jalan-jalan di pagi hari, atau pentingnya minum segelas kopi di sore hari, atau pentingnya olahraga di malam hari. Intinya nanti setelah pelajaran ini kita akan adakan tugasnya. Namun ada tugas yang sebelum itu akan dilaksanakan nanti sesuai dengan perintah yang ada di video ini. Kita lanjutkan ke tugas dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Yang pertama ada tugas pertama ada di sini, find out any difficult word. Ini tentu sudah sangat lazim dan sering kita gunakan di setiap pelajaran, maksudnya di setiap materi. Jadi teman-teman di sini harus mencari kata sulit, ya, jangan satu. Kalau satu berarti semuanya sudah diketahui. Jadi dicari kata-kata sulit yang ada dalam teks yang sudah kita baca tadi, ya. Kemudian yang kedua, write the difficult word with the meaning in your book. Oke, setelah mencari kata sulitnya, ditulis dan beserta artinya di bukunya, di buku teman-teman semuanya. Kemudian yang ketiga, take picture of your book and send it to the WhatsApp group. Jadi setelah ditulis kata sulitnya beserta artinya, di foto ataupun di screenshot dan dikirim ke WhatsApp group untuk didiskusikan, sehingga tidak ada satu orang pun yang tidak mengetahui makna sebuah kata dalam teks yang kita baca tadi. Oke, jadi itu gambaran tugasnya. Berikutnya ada pertanyaan-pertanyaan di sini. Yang pertanyaan pertama adalah, what is the synonym of the word benefit? Jadi kata benefit ini sinonimnya. Sinonim itu kalau masih ingat, ya saya ingatkan, sinonim adalah persamaan makna, bukan persamaan kata. Berikutnya yang kedua, which paragraph that tells the readers about avoid snack. Jadi tidak perlu diartikan, ya. Bisa dicari artinya di kamus. Kalau tidak bisa untuk mengartikan tanpa kamus, maka cari bantuan kamus, karena ini kata-katanya sangat sederhana. Berikutnya yang ketiga, how many reason in the text about the importance of having breakfast. Oke, apa reason sudah ada di sana. How many ini artinya juga sudah sangat biasa. How sudah tahu, many sudah tahu, kemudian important sudah dibaca tadi. Berikutnya yang terakhir, what is the first, ini firstnya kurang T, ya. What is the first benefit of having breakfast? Oke, apa sih manfaat pertama daripada sarapan, ya, manfaat pertama berdasarkan teks, ya. Jangan sampai ada yang menjawab, oh, manfaat pertama kita sarapan adalah kita jadi kenyang. Oh, jangan.
Ini berdasarkan teks. Tugas yang dikerjakan ini adalah berdasarkan teks yang telah diberikan tadi. Nah, itu tugas sesuai dengan yang telah dibaca tadi. Ya, oke guys, ini adalah sesi terakhir di video kali ini. Dan tugas ketiga adalah teman-teman nanti harus membuat sebuah teks analytical exposition. Temanya boleh tentang pendidikan, boleh tentang kesehatan, boleh tentang media sosial, dan apapun ya yang di sekitar teman-teman semuanya. Misalkan ada yang ingin membuat pentingnya belajar atau menguasai TIK. Oke, TIK maksudnya di sini teknik ilmu komputer gitu ya. Atau ada yang ingin membuat pentingnya membaca satu lembar satu hari gitu. Kemudian itu untuk tesisnya atau untuk judulnya. Kemudian ada yang ingin membuat sebuah teks pentingnya pentingnya minum segelas kopi di pagi hari, misalkan begitu. Nah, kemudian jangan lupa dibuat kalimat seperti yang tadi untuk membuat para pembaca itu penasaran, yakni di bagian thesisnya ya. Judul thesis, kemudian ada pendapat ya, kenapa judul kita atau tesis kita itu sangat penting. Jadi harus ada pendapat. Misal ada yang menulis tentang pentingnya pendidikan bagi anak usia dini gitu, atau pentingnya pendidikan anak sampai usia sekian tahun misalnya. Jadi itu nanti cari atau petakan dia alasan-alasan kenapa pendidikan itu penting. Kemudian jangan lupa juga untuk disimpulkan. Ya, setelah itu tugas tersebut jangan lupa untuk di capture, boleh diketik, boleh ditulis tangan, dan dikirim melalui grup ya, dikirim melalui grup. Dan batas waktu pengumpulannya, karena ini tugas kedua membutuhkan pemikiran yang lumayan, jadi dikumpulkan 2 minggu setelah video ini ditonton ya, atau setelah jadwal video ini dibagikan atau di-share linknya untuk ditonton. Terima kasih sekali lagi. Terakhir, Allahumma fiqhil hadil sabil rasyad. Thanks for your nice attention and cooperation. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.